Mari kita bicara tentang Papua. Hampir 57 tahun sejak Papua resmi bergabung dengan Ibu Pertiwi, ketidakpuasan, pergolakan, perlawanan, dan keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia masih menjadi bagian dari wajah Papua. Seolah nasionalisme Indonesia belum juga menjangkau semua masyarakat di sana. Meskipun pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah terus berusaha keras untuk menyelesaikan masalah Papua dengan memberikan otonomi khusus misalnya, pembangunan infrastruktur, dan berbagai kebijakan lainnya. Pertanyaannya teman-teman, kenapa setelah sekian lama, setelah begitu banyak hal yang dilakukan, mereka masih saja meneriakkan tentang kemerdekaan dan pemisahan diri dari Indonesia? Tentu yang saya maksud adalah sebagian masyarakat Papua bahkan sekarang semakin kecil jumlahnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi akar dari perlawanan ini sehingga mereka terus-menerus menolak untuk menjadi bagian dari Indonesia Raya? Nah, dalam video ini, teman-teman, kita akan menelusuri sejarah dari penolakan dan perlawanan itu. Jadi saksikan video ini sampai selesai. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut, saya ada pantun. Makan martabak 1 porsi, minum es teh 1 gelas. Jangan lupa subscribe dan tolong beri like. Nggak nyambung ya? Oke, ini pantun yang benar. Melihat matahari terbit, itu ajaib. Melihatnya setelah sholat subuh, adalah lebih baik. Jangan lupa subscribe dan tolong beri like. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Hari itu 15 Agustus 1962 di markas besar PBB di New York tercapai mufakat. Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia. Wilayah yang disengketakan sejak 1949 akhirnya dimenangkan Indonesia lewat perjanjian New York. Di seluruh Indonesia terjadi euforia. Dan di tengah euforia yang terjadi di Indonesia, terjadi peristiwa yang akan jadi memori kelam bagi rakyat Papua. Sejak November 1962, orang-orang Indonesia mulai berdatangan ke Papua. Selain tentara, juga ada pegawai-pegawai usulan bawah, guru, maupun sukarelawan, dan sebagian besar berasal dari Jawa. Pendatang ini kemudian disebut sebagai kontingen Indonesia, atau disingkat Kontindo. Di berbagai wilayah Papua, Kontindo menjadi kalap. Mereka kalap saat melihat aset dan rumah peninggalan Belanda, dan memandangnya seperti pampasan perang. Disaksikan rakyat setempat, mereka menjarah semua rumah dan aset-aset peninggalan Belanda. Mereka bahkan pulang membawa koper-koper besar berisi barang-barang yang ditinggalkan oleh Belanda. Selain itu, oknum-oknum dari kontingen Indonesia juga kerap terlibat dalam aksi pencurian dan perampokan yang terjadi di kota setiap hari. Ironisnya, polisi kota sudah lumpuh, dan pasukan perdamaian PBB yang berasal dari Pakistan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, mereka kerap terlibat dalam peristiwa itu. Keadaan itu memunculkan kebingungan sekaligus membangkitkan kemarahan dari masyarakat setempat. Aksi penjarahan itu makin liar hingga tahun-tahun menjelang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang begitu krusial bagi pemerintah Indonesia. Presiden saat itu yang sudah dijabat oleh Pak Harto sampai menunjuk Brigjen Ali Murtopo untuk merancang operasi khusus pemenangan PPRA. Tim Opsus ditugaskan untuk melancarkan gerilya dalam rangka merebut hati masyarakat Papua. Tapi setibanya di Papua, mereka menemukan fakta yang mencengangkan. Kelangkaan bahan pokok melanda masyarakat, disebabkan makanan dan barang-barang lain sudah kehabisan persediaan. Kenapa kehabisan persediaan? Karena makanan dan barang-barang pokok sudah diboyong ke Jawa atau daerah lain di Indonesia. Contohnya seperti bir dan alat-alat listrik yang sudah sulit ditemui lagi saat itu. Nah, situasi ini menyebabkan tumbuhnya perasaan antipati terhadap Indonesia. Sehingga ketika berkunjung ke Irian Barat untuk meninjau persiapan PPRA, Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud mendapati kenyataan yang mengagetkan. Kenyataan itu adalah sebagian besar rakyat Papua tidak begitu memperlihatkan simpatinya kepada Republik Indonesia.
dan kemungkinan kalah dalam PPRA cukup terbuka. Karena itu, meski menurut perjanjian New York, jajak pendapat rakyat Papua seyogianya dilakukan lewat mekanisme satu orang satu suara atau one man one vote, namun dalam prakteknya pemerintah Indonesia menerapkan metode delegasi. Cara ini dianggap lebih cocok dengan kebudayaan Indonesia. Di samping juga adanya kesulitan biaya untuk penyelenggaraan mekanisme satu orang satu suara. Meski ada kontroversi mengenai jalannya PPRA dari beberapa pengamat luar negeri, namun utusan khusus PBB, Fernando Ortiz Sanz, yang juga duta besar Bolivia, salah satu negara sahabat Indonesia, menulis dalam laporannya bahwa PPRA telah dilangsungkan sesuai aturan. Tidak lama berselang, berdasarkan laporan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang majelis umum. Dan dalam sidang itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan hasil PPRA pada tanggal 19 November 1969, dan sejak itulah Papua, atau yang kemudian diberi nama Irian Barat, resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Kehadiran Freeport langsung mengancam penduduk asli dari suku Amungme yang berdiam di dataran tinggi sekitar proyek tambang. Suku Amungme ini sangat terikat dengan tanah leluhur. Bagi mereka, Gunung Grasberg dianggap suci. Puncak Grasberg itu dikiaskan sebagai kepala ibu oleh orang Amungme, dan mereka sangat menghormati kawasan keramat itu. Ketika beroperasi, aktivitas penambangan Freeport telah mengubah bentang alam Gunung Grasberg menjadi sebuah lubang raksasa sedalam 700 meter. Keberadaan Freeport ini kemudian memantik konflik dengan masyarakat setempat. Bagi orang Amungme, Freeport seperti pencuri yang menjarah kediaman orang lain tanpa izin. Nah, Freeport sendiri, teman-teman, sempat menjanjikan kompensasi fasilitas sosial kepada suku Amungme berupa sekolah, pasar, hingga perumahan sebagai ganti rugi atas masalah tersebut. Namun kesepakatan tidak pernah terjadi karena apa ya? Karena salah urus dari pemerintah daerah. Kemudian pada 1977, protes suku Amungme dan 6 suku lainnya memuncak jadi perlawanan terbuka baik terhadap Freeport maupun pemerintah. Mereka memotong pipa penyalur biji tembaga, membakar gudang, dan melepaskan keran tangki persediaan bahan bakar milik Freeport. Insiden ini sangat serius dan kemudian terdengar sampai Jakarta. Pemerintah lalu menerapkan kebijakan keras lewat pendekatan keamanan. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, segera diturunkan untuk menangani situasi. Represi lanjutan dilakukan dengan menetapkan Irian Jaya sebagai daerah operasi militer atau DOM selama 20 tahun berikutnya, yaitu dari tahun 1978 hingga 1998. Kemudian pemerintah juga memindahkan warga Amungme ke dataran rendah untuk dijadikan petani. Dan karena lingkungan yang tidak cocok, sebanyak 20% anak-anak Amungme meninggal karena malaria. Setelah Orde Baru tutup usia, pemerintah Indonesia sampai saat ini terus berusaha untuk memperbaiki perlakuan terhadap Papua, dan kehidupan di sana semakin baik. Tapi sisa-sisa luka itu masih ada. Memang perlu waktu untuk kembali memulihkan perasaan orang Papua karena latar belakang yang traumatik di beberapa tempat. Dan karena itulah gejolak dan riak itu masih tetap menyala. Bagaimanapun Papua telah menjadi bagian dari Indonesia. Dan berdasarkan pertimbangan yang objektif, baik secara geografis, geopolitik, geobudaya, dan lain-lain, menjadi bagian dari Indonesia adalah opsi terbaik bagi Papua. Dan yang perlu kita ingat bersama, NKRI harga mati. Itu betul dan kita sepakat. Tapi juga harus diingat bahwa NKRI diperjuangkan untuk menjamin kehidupan warga, bukan sebaliknya. Agar orang-orang yang ada di sini, yang lahir di tanah ini, di tanah warisan leluhur mereka ini, bisa hidup dengan lebih hidup,
bisa merasakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka dan anak cucu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Silakan komen dan tolong share ke teman-teman lain. Sehat selalu dan salam.